Alasan modus komplotan Tarman pilih mobil rental. Penggunaan mobil rental baik mewah maupun biasa adalah bagian dari strategi manipulatif yang sudah dihitung rapi. Mari kita bahas dua sisi. 1. Keuntungan bagi komplotan. 2. Risiko bagi pemilik rental. Keuntungan bagi komplotan Tarman. 1. Membangun citra palsu. Cepat. Dengan mobil rental, mereka bisa langsung tampil seolah orang sukses, pengusaha besar, CEO, atau investor. Modal hanya beberapa ratus ribu atau sejuta per hari, dikendalikan oleh komplotan money handler, tapi efek psikologisnya besar sekali. Korban langsung percaya tanpa curiga. 2. Menghindari jejak kepemilikan. Karena mobil bukan atas nama mereka, maka sulit dilacak oleh aparat saat kasus pecah. Plat dan STNK sah secara legal, jadi terlihat bersih padahal semua sewaan. 3. Mobilitas tinggi dan cepat kabur. Bisa pindah lokasi dengan cepat tanpa meninggalkan aset tetap. Begitu skema terbongkar, mobil dikembalikan, mereka hilang seperti asap. 4. Meningkatkan kredibilitas dalam mempengaruhi calon korban. Di daerah, datang dengan mobil bagus ke acara kumpulan, bisnis abal-abal, atau lamaran bisa membuat orang lain langsung percaya bahwa ini orang berduit. Dari situlah celah untuk menipu terbuka, baik lewat investasi bodong, utang, atau relasi bisnis fiktif. 5. Biaya rental rendah, dampak besar. Tak perlu beli aset, tak perlu pajak, tapi bisa memancing uang ratusan juta bahkan miliaran dari para calon korban. Selanjutnya, bahaya dan risiko bagi pemilik rental. 1. Mobil bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Jika mobil digunakan untuk menipu, membawa kabur uang, sertifikat, harta benda, atau tindakan ilegal lain, pemilik bisa ikut terseret dalam penyelidikan sebagai pihak yang memfasilitasi. Meski tak tahu menahu, nama mereka bisa muncul dalam BAP. 2. Risiko mobil tidak kembali atau hilang. Dalam kasus komplotan terorganisir, mobil bisa diganti plat, digadaikan, atau dijual cepat. Pemilik kehilangan aset dan sulit menuntut jika dokumen peminjaman tidak kuat. Mobil raib. 3. Citra bisnis dapat tercemar. Rental yang mobilnya nyasar ke kasus penipuan bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan kontrak kerjasama. Ini bisa merugikan bisnis rental. 4. Biaya hukum dan administrasi. Saat kasus naik ke penyidikan, mobil bisa disita sementara sebagai barang bukti. Artinya, rental kehilangan penghasilan selama proses hukum berjalan bisa berbulan-bulan. Keterangan pasal 55 KUHP, turut serta. Untuk bisa dijerat sebagai bagian komplotan, harus terbukti 3 hal. 1. Ada niat atau kesadaran ikut serta, mens rea. 2. Ada tindakan nyata membantu atau memfasilitasi, actus reus. 3. Ada hubungan sebab akibat dengan kejahatan utama. Tetapi kalau pemilik rental, 1. Menyewakan mobil sesuai prosedur. 2. Tidak tahu penyewa berniat menipu. 3. Tidak terlibat dalam komunikasi dengan korban, maka unsur kesengajaan dan niat tidak terpenuhi. Jadikan informasi ini sebagai bentuk kewaspadaan, walau tidak terlibat langsung, namun jika masuk BAP unit, bisa saja disita sementara. Dan itu bisa merugikan bisnis Anda.